Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buat kita semuanya, terkhusus buat Anda yang saat ini sedang menonton video ini, kemudian Anda saat ini yang sedang dikejar-kejar hutang, hidupnya susah, rezekinya susah. Ya pokoknya saya doain yang terbaik buat Anda semuanya ya. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan semoga Allah lunaskan semua hutang-hutang Anda, dan semoga semuanya itu baik-baik aja, kebaikan untuk kita dunia dan akhirat gitu ya teman-teman semuanya. Ya baik teman-teman semuanya, salah satu hal yang paling gak mengenakan itu ya bagi ya saya bilang yang sedang diuji dengan hutang lah, bahasa saya begitu, itu adalah hari-hari kita itu benar-benar dipenuhi dengan rasa takut, cemas, gelisah, ketakutan, semuanya menjadi satu. Kita sudah beribadah kepada Allah, kita tahajud, kita berdoa, kita berzikir lah. Berbagai amalan sudah kita lakukan, suasana, keadaan hati dan pikiran kita tuh tenang gitu ya. Tapi begitu tiba-tiba dapat WA atau peringatan lah dari yang nagih hutang, yang tadinya kita udah tenang, sudah merasa yakin batinnya ditolong sama Allah, tiba-tiba down lagi. Begitu selalu, nanti tenang, down lagi, tenang, down lagi. Kenapa bisa begitu teman-teman semuanya? Nah itulah salah satu bukti ya bahwa kita ini manusia itu tidak ada imannya yang stabil terus, pasti akan selalu ada naik turun. Nah oleh karena itu teman-teman semuanya, saya selalu bilang ya bahwa dalam berjuang melunasin hutang ini harus siap capek. Harus siap capek. Di antara yang WA ke saya itu banyak, Pak, saya capek, saya lelah, saya bosan, rasanya saya ingin nyerah, rasanya saya ingin mati. Ya emang begitu teman-teman semuanya. Setiap perjuangan itu nggak ada yang mudah. Penuh dengan luka, penuh dengan air mata, penuh dengan ya tangisan air mata lah teman-teman semuanya. Pastinya kan dalam kita berjuang menyelesaikan hutang itu, batin kita, pikiran kita, mental kita ini benar-benar harus kita persiapkan. Di sana kita pasti akan dimaki, dihina ya, dipermalukan, ya bahkan diusir dari kontrakan, bahkan rumahnya mungkin disita, mobilnya segala macamnya, sebab karena kita nggak bisa bayar. Itu salah satu resiko yang harus kita hadapin. Makanya ya kadang-kadang saya nggak bisa bicara ya, nggak bisa ngomongnya, karena saya memahami itu gimana rasanya, gimana yang benar-benar membuat hidup kita tuh seolah kayak nggak ada artinya untuk menghadapin masalah hutang itu. Apalagi kita ditagih hutang, kita nggak punya uang, kita kasih pengertian baik-baik, merekanya nggak mau tahu. Bagi mereka itu yang penting ada uang gitu ya. Kita nggak bisa salahkan mereka juga, karena itu hak mereka untuk menagih. Ya justru kita sendiri yang salahkan, karena memang itu resiko kita. Tapi teman-teman semuanya, apapun yang kita hadapinnya, bukan hanya hal utang aja sebenarnya. Jalannya itu cuma satu kok. Apa itu? Ya bersandar pada Allah. Tempat sebaik-baik mohon pertolongan yang paling nyaman itu adalah kepada Allah. Nah makanya saya itu selalu bilang ya teman-teman semuanya, dalam hal begini nih, lagi banyak masalah, lagi banyak utang, jangan tinggal sholat tahajudnya, jangan tinggal sholawatnya, jangan tinggal istighfarnya. Nah 3 hal itu aja teman-teman semuanya, kalau kita istiqomahkan, insya Allah akan datang pertolongan sama Allah. Tapi kalau Anda malas, Anda nggak mau memaksa, Anda nggak berjuang karena memang Anda capek, lelah, siapa yang ingin membantu Anda? Teman, sahabat, saudara itu nggak bakal mungkin. Mereka nggak akan pernah memahami dan mengerti kondisi Anda. Kalaupun mereka mengerti, hanya sekedar aja, oh iya sabar, paling begitu. Makanya teman-teman semuanya, belajarlah untuk menerima dan belajarlah untuk curhat ke Allah. Curhat aja ke Allah, datang aja kepada Allah saat akhir malam tahajud. Di situ Anda berdoa, di situ Anda tumpahkan semuanya. Nggak ada yang bisa menolong kecuali Allah, nggak ada yang bisa melunasin hutang kecuali Allah, semuanya Allah. Jadi berjuanglah, memang capek teman-teman semuanya. Saya itu kalau membaca WA yang masuk ke saya gitu ya, berbagai macam keluhan, berbagai macam ya kesedihan yang dia ceritakan ke saya merasakan, ya tahu gimana nggak enaknya. Bahkan sampai beras aja nggak bisa beli, jajan anak nggak bisa.
Terus apa yang harus kita buat kecuali ke Allah, teman-teman? Saya sampai bingung mau bilangnya bagaimana ya. Coba deh introspeksi diri dan banyak-banyak minta ampun deh sama Allah. Anda nggak usah batasin nanti pikiran Anda, nggak usah batasin pikiran Anda itu dari mana nanti Allah menolong sementara aku nggak kerja, dari mana nanti Allah melunasi hutang sementara penghasilan kecil. Anda nggak usah berpikir seperti itu, nggak usah Anda batasi. Pikiran kita yang membatasin itu semuanya. Kalau Allah tuh tidak ada batasan. Allah tuh punya banyak banget cara untuk menolong kita. Yang terpenting itu adalah kegigihan kita benar-benar berjuang untuk bisa benar-benar lepas dari yang namanya hutang itu. Kalau Anda ingin ditolong sama Allah, ya bangun tahajud, banyakin sholawat, banyakin istighfar. Nah, lagi-lagi kalau masalah amalan, udah deh, Anda jangan dibuat mabuk amalan deh, jangan sibuk-sibuk ganti amalan A, B, C, D, jangan. Fokus aja amalan yang Anda nyaman, istighfar, sholawat, bangun tahajud, duhanya jangan ditinggal juga. Yang sederhana-sederhana tapi Anda konsisten di situ. Kenapa? Karena setiap orang itu diberikan potensi sama Allah dengan ibadah yang berbeda-beda kemampuannya. Ada orang yang mampu dia tahajud rutin, Anda nggak mampu misalnya, ya udah Anda banyakin sholawat. Bukan karena nggak mampu, bisa jadi mungkin Anda kerja malam dan sebagainya. Ada orang yang dia nggak mampu berzikir lama, Anda mampu. Kalau Anda nggak mampu misalnya puasa, ya udah Anda mampunya berzikir atau sholat, udah sholawat aja. Ada orang yang dia nggak mampu, Anda misalnya nggak mampu nih berzikir lama-lama karena mungkin kaki sakit atau apa, Anda mampunya tahajud, ya udah tahajud terus. Jadi apa ya, semampu Anda lakukan dan amalkan itu secara istiqomah. Nggak bisa dipaksain harus begini, nggak bisa teman-teman semuanya. Jadi mana yang Anda nyaman mengerjakannya, itu yang Anda amalkan, itu yang Anda istiqomahkan. Nah, masalah pertolongan Allah, Anda jangan batasi. Apa iya ya, apa bisa ya, jangan. Lakuin terus berdoa sama Allah. Lakukan kebaikan-kebaikan, banyak doain orang. Kalau untuk amalan itu tadi saya katakan, jangan banyak-banyak. Sholawat, istighfar, tahajud, sholawat, istighfar, tahajud, sholawat, istighfar, tahajud, begitu aja terus. Yang penting jaga sholat 5 waktu, berprasangka baik sama Allah. Pikirannya dijaga, hatinya dijaga, jangan ada dendam, berusaha untuk memaafkan mereka-mereka yang sudah menyakitin. Karena memang meskipun berat ya, saya katakan ya, kita udah dimaki, dihina, memaafkan orang itu berat ya. Kadang-kadang ada rasa dendam, apalagi kita disakitin, tapi nggak ada cerita. Teman-teman semuanya, kalau kita ada dendam, ada iri, ada dengki, itu vibrasinya rendah, itu mental block dan itu energi negatif, harus dibuang. Ya maafkan aja sebelum tidur, ya Allah, aku maafin ya Allah semuanya orang-orang yang menyakitiku karena aku tahu ini salahku ya Allah. Harus begitu, udah deh. Jangan salahin siapapun, jangan salahkan saudara, jangan salahkan teman, apapun alasannya jangan. Udah cukup aja salahkan diri sendiri dan minta ampun sama Allah. Udah pokoknya ke Allah deh. Bener-bener pasrahin hidup ke Allah, benar-benar perbaikin hubungan pada Allah, ibadahnya baik yang wajib maupun sunnah, kemudian belajar memaafkan semua orang. Selebihnya la haula wala quwata illa billah. Serahkan aja semuanya pada Allah. Karena nggak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kecuali Allah. Nggak ada yang bisa membebaskan kita dari hutang piutang kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menyelamatkan diri kita dari ancaman manusia, teror segala macam kecuali Allah. Semuanya Allah. Jadi semuanya itu Allah yang genggam, semuanya itu ada ke dalam kendali Allah. Kita hanya menjalanin saja, kita hanya mengikuti aturannya Allah, takdirnya Allah. Selebihnya la haula wala quwata illa billah. Itu teman-teman saya. Jadi tetap semangat lah, jangan nyerah dan jangan putus asa. Percaya deh, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.